1, apakah sudah join? Ya, siap Mbak, siap. Kanrek 1. Iya, terima kasih Bapak. Dari Kanrek 2, sudah join? Kanrek 2, Surabaya. Kanrek 2 belum join ya? Dari Kanrek 3, sudah join? Sudah Mbak. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Dari Kanrek 4. Kanrek 4 sudah join, Kak? Izin untuk Kanrek 4 sudah gabung juga, Mbak. Baik, terima kasih. Dari Kanrek 5. Kanrek 5 sudah join? Kanrek 5 sudah, Mbak. Hadir, Mbak ya. Terima kasih. Kanrek 6. Kanrek 6 sudah gabung, Mbak. Terima kasih. Kanrek 7. Dari Kanrek 7, apakah sudah join? Belum ya? Oke, dari Kanrek 8. Hadir, Mbak. Terima kasih. Kanrek 9. Dari Kanrek 9, apakah sudah join? Kanrek 10. Dari Kanrek 10 sudah join? Kanrek 10 belum ada ya? Kanrek 11? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Kanrek 11. Ya, terima kasih, Pak. Dari Kanrek 12? Hadir. Baik, terima kasih. Kanrek 13? Dari Kanrek 13 ada yang sudah join? Belum ya? Kanrek 14? Hadir, Mbak. Baik, terima kasih. Yang belum join dari Kanrek 2, 7, 9, 10, 13. Ada yang sudah join lagi mungkin? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, saya izin memulai karena sekarang sudah pukul 13.34 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat, Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara, Ibu Jumiati. Yang terhormat, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Negara, Ibu Sri Widayanti. Yang kami hormati, seluruh tamu undangan yang berbahagia yang telah hadir secara daring. Kami ucapkan selamat datang dalam acara bimbingan teknis layanan pindah instansi pada aplikasi SIASN BKN untuk wilayah kantor regional BKN yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, 8 November 2022. Saya Alia Zahira yang akan memandu jalannya pada acara hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan simak secara seksama pembukaan acara ini oleh Direktur Pembangunan dan Pengembangan SIASN kepada Ibu Jumiati. Dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Aya. Terima kasih teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan khususnya kepada
Direktur PK Gus Riwit ataupun yang mewakili teman-teman dari Kanrek, baik Kanrek 1 sampai dengan Kanrek 14. Ya, kami memang kemarin berencana mengundang kegiatan BIMTEK ini di minggu-minggu akhir November. Namun demikian ternyata karena adanya urgensi untuk percepatan layanan yang prioritas, yaitu kenaikan pangkat, kemudian pensiun dan pindah instansi, sehingga kita perlu lebih memantapkan lagi pemahaman kita khususnya terhadap sistem yang dibangun di BKN. Jadi khusus untuk itu kemudian dilaksanakanlah BIMTEK pada hari ini, karena memang tujuannya satu, bagaimana kita di internal BKN sendiri memahami sistem ini dengan baik, untuk kemudian nanti ke depannya dari teman-teman Kanrek yang saat ini melakukan BIMTEK, ini menjadi boleh dibilang tutor teman-teman di wilayah kerja nantinya, untuk bisa nanti memanfaatkan sistem pindah instansi ini untuk kemudian nanti dapat memberikan kelancaran dalam layanan khususnya di Kanrek. Bagi kami sendiri ini merupakan hal yang memang boleh dibilang perwujudan dari kolaborasi di internal BKN, bagaimana kita di BKN Pusat dan teman-teman di Kanrek itu bekerja bersama untuk bisa tadi meningkatkan layanan kepada user, baik instansi di daerah maupun juga para ASN yang nantinya akan kita layani. Kami berharap sebetulnya apa yang sudah kami bangun ini bisa memenuhi apa yang dibutuhkan teman-teman di Kanrek khususnya maupun instansi di daerah pada umumnya. Hal ini tentunya tidak lepas dari aspek-aspek tadi ya, tidak semua ya, segala sesuatu itu sempurna. Untuk itu kami mohon juga masukan sekaligus juga input nanti apabila nanti sudah dilaksanakan ataupun nantinya sudah diimplementasikan. Jika ada hal-hal yang memang terjadi kendala, mohon dapatnya kami diinfo supaya kami juga dapat bisa memberikan penyelesaian yang efektif sehingga dapat meningkatkan juga membantu kelancaran layanan yang diberikan oleh Kanrek. Untuk itu nanti mungkin sistem yang dibangun ini tentunya akan membantu juga tidak hanya BKN khususnya, tetapi juga instansi lain yang terkait, karena memang pindah instansi ini tidak hanya di lingkup provinsi, dalam provinsi juga antar provinsi. Nah, tentunya ini membutuhkan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi yang baik antara kita, dan juga tentunya dengan instansi lain di luar BKN. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kehilafan kekurangan. Dengan demikian, dengan mengucap bismillah, BIMTEK terkait aplikasi pindah instansi atau layanan pindah instansi siang ini saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Direktur. Baik Bapak Ibu, menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu pengarahan kegiatan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Negara. Kepada Ibu Sri Widayanti, dengan hormat kami silakan. Terima kasih Mbak Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bu Sumiati, Bu Direktur PPSI ASN, kemudian juga Bapak Ibu Kepala Kantor Regional 1 sampai dengan 14, dan beserta seluruh jajaran yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama dan yang utama tentu kita juga harus memanjatkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan serta kita masih bisa bertemu meskipun dalam rangka ini ya tatap muka saja, tidak bertemu langsung. Mungkin kita akan terbiasa senantiasa untuk cepat bertindak, cepat berpikir, cepat menyelesaikan tugas, karena kayaknya kita sekarang harus lari, mungkin ini ya, lari cepat. Dan pada siang hari ini akan dilakukan BIMTEK terkait dengan bimbingan teknis untuk layanan pindah instansi. Tentu sudah disampaikan oleh Pak Ibu
beberapa tahun yang lalu pastinya ya kita diminta untuk percepatan layanan kepegawaian, terutama di 3 layanan. KP, pensiun, dan juga salah satunya adalah pindah instansi. Pindah instansi ini untuk yang sebenarnya ini hal yang SIASN adalah hal yang baru, ya, karena tadinya kita masih menggunakan SAPK dan juga Doku Digital. Namun semuanya karena sudah ada SIASN, maka kita harus menggunakan layanan dalam SIASN ini sebagai mediasi atau mediator untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi salah satu tugas kita di BKN ya. Tentu saja untuk yang di kantor regional ini adalah kewenangan di Kanlek itu menyelesaikan atau menetapkan pertimbangan teknis bagi PNS yang pindah instansi antar kabupaten kota dalam satu provinsi dan menetapkan surat keputusan dari instansi vertikal ke instansi daerah yang ada di wilayah kantor regional. Dan ini tentu saja juga tadinya mungkin juga tidak ada masalah kalau mungkin kita bilang di Kanlek itu sebenarnya lancar-lancarannya kita akan berubah dari sisi aplikasi ya, dari sisinya yang tadinya menggunakan SAPK sekarang menggunakan SIASN. Untuk aplikasi SIASN sendiri ketika di pusat yang penetapan SK antar instansi vertikal itu sudah dilakukan piloting ya oleh Direktorat PPSIASN itu sejumlah 15 instansi dan saat ini luar biasa sebenarnya sudah jalan ya dan baguslah sudah lancar dan juga sebenarnya lebih simpel dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, kita juga berharap ini nanti layanan pindah instansi yang menjadi salah satu percepatan layanan yang ditargetkan yang mulai berlaku Desember nanti 1 Desember 2022 nanti dan seterusnya ini juga untuk pindah instansi tidak akan terkendala. Maka kami juga mengucapkan terima kasih ya Bu Jumiati dan juga jajaran dari Direktorat PPSIASN yang tentu saja dengan segala persiapannya dan juga mungkin pembahasan terkait dengan kendalanya itu pastilah ada dan ini kita semuanya semangat untuk bisa sama-sama mewujudkan percepatan layanan khususnya yang pindah instansi ini yang memang pindah instansi ini kemarin ditargetkan itu 2 hari selesai gitu ya 2 hari tapi saya yakin juga kalau data komplit itu sebenarnya cepat tetapi ini target itu kan kita karena kita juga kalau di daerah mungkin jumlahnya beban itu lebih besar ya dibandingkan dengan yang ada di pusat. Di pusat yang memang beban yang terbesar adalah yang antar kota antar provinsi yang itu menjadi kewenangan SK-nya ada di Dagri dan kalau antar instansi vertikal itu tidak begitu besar lah jumlahnya. Harapan kami BIMTEK ini silahkan mengikuti BIMTEK dengan seksama dengan harapan kita benar-benar sekarang ini harus cepat dalam memberikan pelayanan, tepat dalam memberikan pelayanan dan juga ya kita jemput bola. Nah kalau ada yang instansi yang memang belum lengkap karena kita dibatasi waktu, kita tidak menunggu tapi kita jemput bola untuk senantiasa memberikan pelayanan yang baik karena kita saat ini memang sedang ya harus ada percepatan layanan terkait dengan layanan kepegawaian yang kita harus berikan. Jadi mungkin silahkan disimak dengan seksama dan saya yakin itu mungkin pasti semuanya sudah bisa karena ini lebih cepat ya. Lebih cepat kalau tadi saya lihat di acara ada testimoni mungkin itu bagus sekali karena mudah-mudahan bisa lancar semuanya dan lebih cepat daripada menggunakan aplikasi yang lama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan terima kasih ya Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir untuk bisa mengikuti bimbingan ini, BIMTEK ini dengan baik dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan semangat yang tinggi untuk bisa menyelesaikan. Terima kasih Bu Jumiati sudah senantiasa kita berkolaborasi bersama-sama untuk selalu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat khususnya juga bagi PNS. Terima kasih dan mungkin saya akhiri, saya juga mungkin langsung lift saja karena ini juga segera ada rapat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Widayanti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk pada pemaparan materi teknis layanan pindah instansi pada SIASN BKN.
yang akan dipaparkan oleh tim leader layanan pindah instansi, Mbak Ika Setiawati. Dengan hormat kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Aya. Izin Bapak Ibu, apa suara saya terdengar jelas? Jelas ya, di sini harapan saya sudah join semua ya dari kantor regional 1 sampai dengan 14. Karena mungkin BIMTEK ini enggak yang pertama kali ya. Jadi nanti di sisi ini kita akan memperkenalkan dulu nih Bapak Ibu ya, seperti apa mekanisme pengusulan pindah instansi melalui SCSN yang kebetulan saat ini untuk di BKN Pusat itu sudah dilakukan. Ya, jadi di BKN Pusat seluruh usulan instansi pusat itu sudah menggunakan SCSN sudah beberapa bulan ini ya. Nah, selanjutnya target di kami kalau bisa sebelum Desember itu Bapak Ibu sudah mulai menginisiasi atau melakukan BIMTEK ya ke instansi-instansi, walaupun nanti kami juga akan mengundang untuk seluruh instansi pusat. Jadi kita akan mengundang sekali untuk seluruh instansi daerah, tapi kami harapkan teman-teman di kantor regional itu punya tim delivery teknologi ya, prakom-prakom atau mungkin analis kepegawaian juga nggak apa-apa yang bisa mendeliver teknologi baru ini ke setiap BKD yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Karena dengan pendeknya jangka waktu ya sampai Desember, di Januari itu harapannya semua sistem ini sudah bisa digunakan. Jadi bukan Januari kita baru mulai sosialisasi, bukan, tapi Januari itu semuanya sudah menggunakan sistem yang baru ini. Jadi Bapak Ibu bidang Inka dan bidang mutasi bisa saling berkoordinasi membentuk tim. Kalau Pak Menpan sering bilang ada tim dedicated ya. Kalau saya selalu menginginkan ada tim dedicated yang biasanya megang per instansi dan tim delivery teknologi. Tim delivery teknologi ini harapannya tadi ketika ada minta BIMTEK, pelatihan, teman-teman itu sudah bisa melatih gitu ya. Di sini juga ada perwakilan dari teman-teman PDPIK yang akan nanti membantu Bapak Ibu untuk dapat user ya. Nanti coba saya cek ada siapa. Mas Rio harusnya. Oh, belum join ya. Oke, saya izin share screen, saya ada sedikit materi sebelum nanti ke aplikasi ya. Izin mungkin Bapak Ibu, tadi pagi kita juga sudah mendapatkan arahan dari Bu Sriwit ya terkait percepatan. Jadi kami yang di pusat itu selalu dipantau oleh Pak Menpan, jadi terkait nomor 1 nih, program prioritasnya Kemenpan RB, tentang pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian yang berdampak pada jutaan ASN. Saya yakin layanan di kantor regional itu sudah cepat, tapi apakah itu sudah berdampak? Itu yang mungkin mulai sekarang teman-teman menggali lagi bagaimana pelayanan ini bisa berdampak ke ASN itu sendiri atau ke masyarakat misalnya. 3 layanan prioritas utama yaitu kenaikan pangkat, pensiun, dan pindah instansi. Ya, mudah-mudahan yang pensiun di minggu depan kami akan mengumpulkan lagi teman-teman Sinka dan teman-teman dari bidang pensiun ya untuk kita training dulu nih. Jadi saya maunya sebelum ke daerah teman-teman kantor regional dulu paham proses bisnisnya, paham bagaimana menggunakan aplikasinya. Ya, jadi nanti setelah BIMTEK ini nanti sudah mulai nyusun timnya, ya, sudah mulai susun timnya. Siapa nih yang nanti punya user training yang bisa digunakan untuk melakukan BIMTEK. Karena ini agak beda mekanismenya dengan SAPK ya Bapak Ibu ya. Kalau SAPK dulu kita bisa bikin akun yang sebagai instansi. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu pasti punya instansi yang dekat hubungannya ya. Nanti bisa meminjam usernya, user MySAPK-nya ketika sedang BIMTEK untuk membimtek instansi lain. Karena kita tidak bisa membuat user untuk instansi lain. Jadi untuk instansi itu admin instansinya sendiri yang harus membuat atau memberikan kewenangan. Nah, selain dari 3 layanan ini, tentu ada layanan pendukung, yaitu helpdesk. Kebetulan kami punya helpdesk juga. Ini
mengcopy yang dari Kanrek 10. Kalau Bapak Ibu belum punya helpdesk, nanti mungkin kemarin Mas Anggi sudah sempat menjelaskan ya. Jadi kita punya satu helpdesk untuk terkait percepatan aplikasi ini, supaya Bapak Ibu mungkin tahu ya, kalau misalnya sistem baru yang KP ini, apalagi Bapak Ibu yang sudah piloting KP pasti menerima WA banyak sekali gitu ya terkait pertanyaan-pertanyaan. Nah, supaya bisa kumpul juga dan maksudnya termonitor gitu ya, mana yang belum terjawab, kita bisa menggunakan mekanisme helpdesk. Kemudian ada perencanaan. Perencanaan mungkin nanti ada tim dari Mas Abed dan Mbak Astrid yang terkait struktur organisasi. Ya, jadi Bapak Ibu, SAPK ini akan bukan hanya SAPK, tapi SAPK dan turunannya itu nanti akan mulai kita off ya. Tapi perlahan. Jadi mulai bulan ini saya akan mulai blocking usulan pindah instansi yang melalui SAPK. Ya, jadi nanti setelah Bapak Ibu di kantor regional mungkin di awal Desember ya, saya akan blocking usulan pindah instansi yang melalui SAPK. Jadi mulai Desember nih ketika ada memang usulan pindah instansi itu diusulkan melalui SCSN. Nah, untuk tentu kita tahu ya, kalau SAPK itu tidak berdiri sendiri. Ada HR BKN GoID, ada admin yang untuk setting template. Nah, itu juga ada di layanan pendukung. Jadi ada perencanaan untuk terkait struktur organisasi, nanti ada admin, ini di sisi instansi untuk men-setting SK, kenaikan pangkat maupun pensiun. Kemudian ada status dan kedudukan. Ini biasanya kita gunakan untuk pengajuan perubahan nama, perubahan NIP, nanti juga ada tewas, nanti ada timnya yang akan mendeliver ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya peremajaan data. Nah, mungkin kita nanti butuh sesi sendiri nih Mbak Aya ya untuk peremajaan data Bapak Ibu, karena akan beda nih sekarang peremajaan datanya ya. Berbeda dengan waktu kita menggunakan SAPK. Kemudian ada dashboard. Ini juga nanti akan kita buatkan dashboard. Sebenarnya sudah ada dashboard operasional ya untuk melihat statistik jumlah usulan yang masuk dan sudah diselesaikan. Kemudian digital signature. Nah, untuk pindah instansi, nanti mungkin kita akan mengumpulkan teman-teman provinsi ya. Jadi nanti ada sesi sendiri selain untuk teman-teman daerah, tapi khusus teman-teman provinsi, karena ada SK-nya ditetapkan di sana. Ya, mungkin nanti kita juga seperti tadi kenaikan pangkat kan ada yang di info ya, berapa yang BTL, berapa yang statusnya belum selesai. Nah, untuk pindah instansi nanti juga mungkin di sini ada Bu Marta dan tim dibuat reportnya per instansi. Ada nggak sih usulan pindah instansi yang bottleneck di provinsi? Ya, jadi kita ini sekarang benar-benar harus pembinaan kepegawaian satu siklus Bapak Ibu. Jadi kalau di Pertek kita selalu tepat waktu, tapi misalnya di provinsinya SK-nya terlambat, tetap itu nanti yang salah adalah BKN gitu ya. Jadi memang seperti yang disampaikan Bu Sriwit kepada para Kakanrek, kita harus jemput bola. Jadi slot-slot mana yang kemungkinan itu menjadi bottleneck, itu yang harus kita kerjakan bersama-sama. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, ini terkait output atau prosedur aplikasi pindah instansi sesuai dengan Perban 5 tahun 2019. Nanti ada yang baru terkait penugasan, tapi ini baru kami susun karena perbannya juga baru kami dapat beberapa hari yang lalu. Jadi kita fokus dulu ke usulan pindah instansi. Ya, untuk nomor 1 dan 2 yang di BKN pusat outputnya ini alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan ya, sudah respon positif dari teman-teman instansi pusat dan teman-teman yang ada di BKN pun kita minta untuk semua mengalihkan ke SCSN usulannya. Nah, untuk yang di kantor regional kami memberi waktu sampai akhir November ini untuk belajar dulu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sampai November akhir ini nanti belajar dulu gitu ya terkait aplikasinya, bagaimana mekanismenya, sampai nanti kita memberikan BIMTEK ke instansi daerah. Karena sebenarnya layanan pindah instansi ini kan tidak bisa terukur ya kapan ada usulannya. Kita hanya bisa melihat potret trennya aja. Tren 1 tahun itu berapa sih yang pindah instansi pusat ke instansi pusat, instansi daerah ke pusat. Kita hanya bisa memotret trennya dari tahun 2019 sampai 2022. Termasuk PR di kami adalah merubah API yang ada ke
OTDA ya, ke OTDA itu usulannya, itu kita sedang rapihkan lagi API-nya, termasuk mereka punya hutang kirim data ke kita terkait nomor persetujuan yang telah mereka tetapkan di Kemendagri. Nah, untuk kewenangan, jadi nanti ini tim delivery teknologi yang ada di kantor regional nih harus tahu nih ketika instansi nanya, saya bisa ngusulin tapi nggak ada menunya nih di mana saya harus menambahkan role. Jadi di setiap instansi, seluruh instansi itu admin ini kita sudah setting waktu ada admin, itu termasuk adalah adminnya SCSN. Nah, untuk pindah instansi ya kita punya dua role ya. Yang pertama entry data dan verifikasi itu untuk proses input ya. Jadi hanya proses input, unggah dokumen itu ada di menu entry data dan verifikasi. Kemudian yang kedua adalah approval. Mungkin teman-teman mutasi yang sudah tahu sekarang ini kita tidak ada lagi surat usulan. Jadi approval ini biasanya kita berikan kepada mereka yang berwenang dulunya menyetujui atau menandatangani surat usul dari instansi instansi usulnya untuk menyetujui dia pindah instansi. Nah, ini mekanisme approval-nya hanya lakukan klik lalu memasukkan password my SAPK-nya. Ya. Jadi di sini dia biasanya diberikan ke eselon 3-nya atau ke kepala BKD-nya. Ya. Untuk kantor regional tadi saya sudah berkoordinasi, nanti bisa bersurat ke Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian untuk ditambahkan kewenangan-kewenangannya ya. Kemudian untuk admin Fundrek sendiri kita akan sedang on progress ya Bapak Ibu, seperti di SAPK nanti akan ada admin Fundrek. Kalau saat ini kan memang di SSN belum ada admin Fundrek ya. Nanti ketika kami sudah menyelesaikan admin Fundrek ini juga nanti kami akan sosialisasikan ke teman-teman bidang Sinka. Nah, salah satu perubahan dari layanan pindah instansi ini, kalau dulu mungkin ya di SAPK kita masih tidak ada unggahan. Beberapa instansi, beberapa kantor regional itu menggunakan aplikasi tambahan untuk memfasilitasi unggahan dokumen. Ya. Nah, untuk di SCSN ini kita sudah menyiapkan langsung ketika inputan data plus dengan unggahan dokumennya. Untuk instansi pusat, nanti pilihan prosedurnya sudah sesuai dengan kebutuhan instansi pusat. Ya. Tapi nanti mungkin ada satu menu baru penugasan, tapi saat ini penugasan masih kita hide dulu karena kami masih menyusun proses bisnisnya. Untuk yang instansi daerah juga sama, nanti prosedurnya itu ada 3, ada pindah instansi dari instansi daerah ke instansi daerah dalam satu provinsi, kemudian ada yang antar provinsi, dan ada dari instansi pusat ke instansi daerah. Ya, untuk instansi daerah antar provinsi itu nanti akan kami kirim ke OTDA setelah di-approve oleh pimpinannya. Kalau sekarang di SAPK itu ketika mereka input saja, sebenarnya datanya sudah bisa diambil oleh OTDA. Tapi kita sekarang di SCSN karena sudah tidak ada surat manual tanda tangan usul, jadi ketika pimpinannya menyetujui, klik kirim masuk ke BKN, itu otomatis juga OTDA bisa menarik. Nah, untuk transaksi dengan OTDA sebenarnya tidak ada perubahan, yang kami rubah hanya transaksi datanya, dan mereka bisa mengambil dokumen-dokumen ini ya yang sudah diunggah oleh teman-teman pengusul, itu mereka bisa ambil, jadi mereka nggak perlu unggah 2 kali, kecuali dokumen yang memang diminta oleh OTDA tapi kita nggak minta karena kita punya selisih permintaan dokumen ya. Nah, nanti di sisi BKN, ini sisi BKN ya, jadi Bapak Ibu nanti ada menu di mutasi SCSN BKN Go ID ini, itu hanya ada 3 pilihan ya, ada validasi usul, paraf pertek, dan paraf dan tanda tangan. Nah, untuk yang validasi ini nanti outputnya sampai dengan Bapak Ibu menetapkan pertek atau SK-nya. Jadi membuat nomor, ketika disetujui maka dia akan membuat nomor pertek atau nomor SK.
Tapi ketika ditolak, maka nanti akan ada pemberitahuan atau notifikasi ya, ditolaknya kenapa, berkas tidak sesuai kah atau TMS. Ya, jadi nanti ada hanya 2 pilihan. Ketika berkasnya tidak sesuai, maka dia bisa kirim balik ya, kirim balik. Nanti saya minta ke teman-teman Direktorat PK berapa nih standarnya berkas tidak sesuainya. Karena apa? Karena kita sudah notif ke WhatsApp-nya penghubung. Ya, setelah kita notif, ya kita kasih tahu berapa hari dia harus melengkapi berkasnya. Kalau dia nggak bisa melengkapi, maka dia harus usul ulang. Ya, jadi kita close untuk usulannya. Jadi supaya satu siklus itu berhenti gitu ya. Kalau memang pindah instansi ini, kalau saya nggak salah 2 hari ya, 2 hari dari Pak Menpannya. Jadi mungkin 2 hari itu juga ketika dia sudah kita notif berkas tidak sesuai, dalam 2 hari dia tidak memberikan informasi, maka dia harus usul ulang. Ya, karena kita dihitung layanannya adalah satu siklus sampai terakhir gitu ya. Nah, di sini untuk template SK itu sudah kami sesuaikan seperti yang di SAPK, kemudian juga untuk template Pertek juga sudah kami siapkan. Nah, di SCSN pindah instansi ini nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi mengirim Pertek atau SK, karena secara otomatis ketika ditandatangani Pertek atau SK-nya di sisi instansi mereka bisa langsung download. Dan di si PNS-nya, kalau itu memang produk terakhir ya SK-nya, itu bisa langsung dilihat di menu pindah instansi yang sebentar lagi akan kita deployment ke production. Kalau sekarang di training, kalau Bapak Ibu lihat itu udah ada menu layanan pindah instansinya. Nanti sama seperti kenaikan pangkat, ketika prosesnya sudah selesai di akhir sampai terakhir sampai dengan SK, itu dia bisa melihat dokumennya juga di MySAPK-nya. Nah, untuk monitoring progress di sini kita sisi BKN ya, ini sisi BKN kita bisa memonitoring progress atau mau melihat stepnya dia sudah sampai mana, itu kita bisa pantau. Untuk pejabat penandatangan, nah ini agak berbeda ya, karena waktu di SAPK itu masih manual, rata-rata 2 kali kerja dengan mendownload PDF-nya di SAPK lalu mengunggahnya di tanda tangan digital ya, karena memang kami waktu itu saya tidak sempat karena dikejar ad hoc yang lain tidak sempat membuat seperti KP dan pensiun gitu ya, karena terakhir yang saya kerjakan adalah yang pensiun. Untuk yang pindah instansi ini nanti kita ada pilihan pejabat penandatangan yang nanti pejabat penandatangan dan pemaraf ini Bapak Ibu daftarkan ya, nanti kita siapkan modulnya untuk didaftarkan siapa-siapa sih yang punya kewenangan paraf dan tanda tangan. Kalau selama ini mungkin kita masih menggunakan Excel ya, nanti saya lihat apakah progres teman-teman bisa melakukan tambah di admin harusnya ya, menambahkan siapa aja sih orang-orang yang punya kewenangan tanda tangan untuk pindah instansi dan siapa-siapa saja yang punya kewenangan untuk menandatangani Perteknya ya. Jadi nanti ketika mau membuat, kan kita buat nomor SK, tanggal SK, lalu men-setting TPN pindah instansinya kapan, kita bisa pilih nih siapa yang paraf dan tanda tangan lalu buat SK-nya. Nah, ketika sudah dibuat SK, nanti kita akan klik kirim langsung masuk ke si pemaraf. Ya, nanti mulai dari pemaraf sampai dengan penandatangan. Nah, karena arahannya JPT itu nanti akan mendapatkan notifikasi untuk apa yang harus ditandatangani, tapi itu kami masih dalam tahapan penghitungan ya. Apakah memungkinkan ketika setiap kakanrek kalau ada yang harus ditandatangani dari SCSN itu dapat WhatsApp gitu ya. Jadi biar nggak ada alasan dimanapun beliau bisa melakukan tanda tangan digital gitu. Jadi ada notifikasi bahwa ada yang tanda tangan, tapi ini memang baru level JBT ke atas. Nah, ini untuk perubahan layanan kami dengan ODA, tapi ini bisa teman-teman kantor regional itu tidak ada dalam proses, tapi biasanya ditanyain ya. Karena tadi ini kan teman-teman daerah yang akan saling pindah, jadi ini sebagai informasi saja, karena ini akan mengeksekusi pertimbangan teknisnya adalah di pusat. Nah, notif nanti sama, kalau yang ini kami sudah selesai untuk notif yang di MySAPK. Jadi setiap stepnya si ASN itu bisa tahu, si PNS itu bisa tahu usulannya sudah sampai mana ya. Jadi nanti bisa teman-teman juga saat mensosialisasikan aplikasi ini untuk meminta ASN itu mengaktifkan MySAPK-nya karena notifnya akan ada ketika dia sedang diusulkan pindah instansi. Plus nanti juga ada notif ke WhatsApp terkait kalau datanya di TMS atau di BTS-kan. Jadi kalau di BTS-kan nanti kita sepakati saja dengan teman-teman Direktorat PK berapa harinya.
kalau di TMS itu berarti dia mekanismenya seperti apa? Apakah jadi nggak bisa diusulkan berikutnya atau seperti apa? Karena saya juga belum dapat nih ketika dia tidak memenuhi syarat untuk pindah instansi itu ada batasan tahunnya atau tidak. Mungkin itu. Nah, sedikit pemberitahuan saja Bapak Ibu terkait validasi pindah instansi untuk CPNS yang 2019 mungkin 2020 2021 itu sudah kita cegat dari awal ya. Nanti teman-teman Mas Hari nanti akan mendemokan aplikasinya apa saja sih yang kita blocking di MySAPK ini gitu ya. Mungkin kalau di SAPK masih ada beberapa yang bisa keusul gitu ya, tapi di SNN ini sudah kita kuatkan lagi validasinya supaya tidak ada temuan di belakang hari gitu ya. Kalau sekarang saya lihat masih ada beberapa yang 2019 itu akhirnya kita yang harus mentemeskan gitu ya, karena usulannya bisa masuk gitu. Tapi di SCSN ini kita sudah kunci semuanya. Mungkin Mas Hari bisa langsung ke aplikasinya. Baik, Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bapak Ibu, saya akan menjelaskan untuk penggunaan aplikasi layanan pindah instansi di SIASN. Untuk di layanan SIASN, untuk penginputan usulan di layanan pindah instansi itu prosesnya terbagi dua ya Bapak Ibu. Untuk di layanan di sisi instansi nanti ada proses input usul yang dilakukan oleh petugas verifikator dan ada juga proses untuk melakukan teken usul oleh pejabat approval. Jadi untuk melakukan setting role petugas verifikator dan teken usul petugas approval bisa dilakukan pada layanan administrasi yang telah dijelaskan oleh Mbak. Caranya adalah di layanan administrasi kita klik menambah role atau user. Kita cari petugasnya by NIP. Nah, lanjut menambahkan role. Ya, di sini ada satu kolom ya, pindah instansi. Di sini ada entry data, verifikator, dan approval. Untuk melakukan input usul cukup diklik di bagian verifikator. Dan untuk melakukan teken usul oleh pejabat approval cukup di checklist pada bagian checklist approval. Yang berikut adalah contoh proses untuk menambahkan role petugas verifikator dan approval. Jika sudah ditambahkan role-nya, langkah selanjutnya adalah petugas verifikator melakukan proses input usul. Kita klik layanan pindah instansi, input usul. Nah, di sini pada proses input usul terdapat 5 langkah. Pada langkah pertama yaitu ada pemilihan prosedur. Pemilihan prosedur ini untuk instansi daerah, berarti yang asalnya dari yang tujuannya untuk ke daerah, instansi daerah ke dalam satu provinsi, instansi daerah antar provinsi, dan instansi pusat ke instansi daerah. Saya contohkan untuk proses pemblokingan di sini. Pada langkah 2 ini adalah pencarian NIP.
proses pemblokingan untuk ASN tidak bisa pindah itu berada di dalam langkah 2 ini. Saya contohkan untuk NIP-NIP yang tidak bisa pindah. Contohnya seperti ini, karena ini adalah instansi pusat ke instansi daerah, berarti dia akan memblocking usulan yang NIP-nya adalah instansi daerah. Seperti berikut. Dan bisa juga dia memblocking NIP yang sedang dalam proses kenaikan pangkat. Nah, di sini dia sudah terblocking ya, jadi tidak ada proses, dia harus menyelesaikan usulan kenaikan perangkatnya dulu, baru dia bisa mengusulkan proses pindah instansinya. Ada beberapa syarat atau pemblockingan yang terjadi pada langkah 2 ini. Contohnya yaitu adalah NIP sedang dalam proses kenaikan pangkat, kedudukan hukumnya harus aktif atau tidak dalam masa hukuman disiplin, atau atau dia sebagai P3K. P3K tidak diperkenakan pindah instansi. Dan ada juga proses pemblockingan untuk NIP tahun 2019 dan 2020. Untuk NIP 2019 dan 2020 harus memenuhi masa kerjanya 10 tahun. Dan CPNS tahun 2022 itu masih belum diperkenankan untuk pindah. Dan harus memenuhi masa kerja selama 2 tahun terakhir sejak pindah instansinya yang terakhir. Seperti ini. Setelah pencarian yang dilakukan, kita klik berikutnya, itu masuk ke langkah 3. Di langkah 3 ini ada beberapa data yang harus dilengkapi ya. Ada 5 data yang harus dilengkapi. Di sana ada 5 tab, yaitu edit data 1, edit data 2, unggah dokumen, status data, dan data honor. Untuk setiap tab, kita wajib melakukan simpan jika ada perubahan data yang kita lakukan. Kita wajib menyimpan. Jadi kalau misalnya di sini juga ada blockingannya Bapak Ibu, jika ada data-data yang belum diisi, nanti dia tidak bisa dilakukan simpan, terjadi kesalahan. Kalau terjadi kesalahan seperti keterangan tersebut, berarti ada data yang belum diisi. Jenis pegawai baru, saya jelaskan dulu. Untuk data yang sebelah kiri, ini adalah data pegawai yang lama. Jenis pegawai lama, instansi induk lama, dan untuk yang sebelah kanan adalah instansi pegawai baru. Ini data-datanya yang ingin dipindahkan. Untuk instansi induk baru ini dia adalah melekat berdasarkan petugas validator ya. Jadi ini tidak bisa dirubah. Jadi dia akan menarik ASN dari luar untuk masuk ke instansinya. Untuk jenis semua isian berada dalam edit data 1 ini berupa referensi. Jadi tinggal diketik aja jenis pegawai baru PNS, nanti dia keluar referensinya yang tinggal dipilih oleh Bapak Ibu. Mas Hari nyontohinnya mungkin datanya ini kan pindah ke dari Kota Tangerang ya? Iya. Ini menggunakan user Kota Tangerang ya? Iya. Mungkin NIP-nya NIP kita aja Mas. Oh, jadi biar kelihatan pindah dari BKN ke Kota Tangerang atau Kota Tangerang ke BKN gitu. Biar kelihatan proses bisnisnya. Berarti dari instansi pusat ke daerah ya, Mbak? Ya, cari NIP instansi pusat aja. Ntar aku kasih. Ini kalau boleh. Cari yang belum diusulkan.
Ada contohnya? Bentar aku kirim. Udah bisa Mbak, pakai yang ini aja. Oke, nanti kan kelihatan ya pindah dari instansi pusat ke Kota Tangerang ya. Ya. Satuan kerja induk bisa juga berdasarkan referensi, satuan kerja baru berdasarkan referensi, ownernya juga. Ini jabatan barunya. Jika sudah, klik simpan. Edit data 2, edit data 2 ini untuk pengisian nomor surat, yaitu nomor surat instansi asal, nomor surat instansi asal provinsi, nomor surat instansi tujuan, dan nomor surat instansi tujuan provinsi. Untuk bagian sebelah kiri itu adalah nomor surat. Nah, ini nanti saya butuh bantuan teman-teman mutasi juga nih, mungkin per kantor regional bisa menjelaskan, karena pengalaman kami banyak nih yang salah ngisi nomor suratnya ini gitu ya. Karena di sisi BKN kita tutup ya Mas ya. Yang nomor surat ini kita tutup ya. Jadi mereka harus benar menginputnya ya. Ya. Ya, jadi nanti teman-teman di kantor regional nih membuat panduan gitu, sama seperti yang kami minta ke teman-teman di PK, atau nanti teman-teman di PK bisa men-sharing ya ke teman-teman kantor regional. Kalau nomor surat instansi asal itu yang mana sih gitu ya, dokumennya seperti apa gitu ya, kemudian nomor surat instansi tujuan itu seperti apa gitu ya. Jadi mereka ketika melakukan input tidak salah, karena tadi saat implementasi di awal itu banyak sekali yang mereka salah menginputkan, dan karena teman-teman BKN itu baik hati sekali jadi diperbaiki gitu ya. Nah, sedangkan di SSN ini kita maunya teman-teman instansi itu benar-benar memahami dan mengupdate atau menginputkan data-data ini sesuai dengan yang benarnya seperti apa gitu. Oke, lanjut Mas. Untuk ketiga itu adalah unggah dokumen. Untuk unggah dokumen ini berisi dokumen yang wajib diupload ditandai dengan warna merah. Pilihan dokumen ini required, ini berarti wajib diupload. Untuk yang tidak berwarna merah itu berarti bersifat opsional. Untuk upload file ini maksimalnya 2 mega. Jadi apabila lebih dari 2 mega nanti akan terblocking, tidak bisa diupload. Saya contohkan. Ini kita pilih filenya itu harus berupa PDF. Sudah pilih, kita klik upload. Pilih. Nah, ini kalau saya cari contoh untuk dokumen yang lebih dari 2 megabyte. Seperti ini. Nanti dia terblocking karena batas filenya adalah 2 mega. Nah, untuk status data. Untuk status data ini terdapat 5 status validasi ya. Untuk yang nomor 1, nomor 2 ini otomatis dari sistem. Jadi
ASN yang melakukan pindah instansi wajib memenuhi syarat untuk nomor 1 dan nomor 2. Apabila nomor 1 dan nomor 2 ini tidak terpenuhi, maka si ASN tidak diperkenankan untuk pindah. Dan untuk nomor 3, 45, mutasi jabatan guru minimal masa kerja sebagai guru 4 tahun, mutasi guru ke jabatan lain minimal masa kerja sebagai guru 8 tahun, mutasi lulusan IPDN minimal 2 tahun terhitung setelah penempatan. Ini adalah isian dari petugas input untuk menambahkan validasinya. Ya, jadi Bapak Ibu terkait validasi yang ini memang kami tidak bisa menghitung by system ya, karena ini agak sulit yang bisa kita hitung tadi cuma minimal 2 tahun di instansi, batas usia pensiun ini yang bisa kami hitung. Nah ini kami minta nanti mungkin bimbingan ke pembinaan ke teman-teman instansi gitu ya. Di sini nanti Bapak Ibu ketika memang mereka harusnya nggak boleh pindah terus mereka pindahin, Bapak Ibu bisa melakukan TMS ya terkait hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi di sini kita untuk yang status validasi ketika mereka checklist berarti mereka sudah menyatakan bahwa mereka lolos di validasi ini seperti misalnya mutasi jabatan guru minimal masa kerja 4 tahun gitu ya. Nah, ternyata belum 4 tahun nih tapi dia ngakuin. Nah, itu nanti tinggal bagaimana teman-teman melakukan TMS-nya karena jujur untuk 3 yang ke bawah ini validasinya di sistem agak sulit ya dibandingkan yang tadi di awal yang Mas Hari sudah sampaikan beberapa hal yang bisa kami validasi by system. Oke, lanjut Mas. Tab kelima yaitu data honor. Untuk data honor ini pastikan dulu edit data satunya sudah terisi karena data honor ini akan mengambil data-data dari edit data 1. Untuk kolom yang wajib diisi adalah untuk jumlah ideal staf baru dan jumlah staf barunya. Izin menambahkan lagi Mas Hari. Jadi Bapak Ibu untuk saat ini data honor ini masih kami buka untuk teman-teman daerah mengisi nih jumlah ideal stafnya sesuai ABK-nya berapa, lalu yang lama dan yang barunya, ya kan? Nanti ke depannya kan tadi ada layanan perencanaan ya. Nanti ketika layanan perencanaan ini berjalan, ini udah ngunci nih Bapak Ibu. Jadi ketika memang di instansi yang dia tuju itu ABK-nya udah kelebihan, otomatis dia nggak bisa next berikutnya. Ya, kalau saat ini karena data ABK-nya kami juga belum punya. Jadi di sini kami siapkan tempatnya yang bisa diinput dulu secara manual. Jadi bisa dilihat nanti di teman-teman kantor regional data honornya nih apakah emang secara anjap ABK-nya di sana kurang dan di instansi lamanya berlebih gitu ya. Sampai nanti layanan perencanaan yang ada anjap ABK-nya sudah seluruh instansi terdeliver dan menggunakannya, itu baru otomatis kita akan kunci ke sana. Oke, lanjut Mas. Untuk langkah 3, berarti ketika semua tab sudah terisi, langkah selanjutnya kita klik berikutnya, kita masuk ke langkah 4. Langkah 4 ini adalah resume. Resume itu adalah melakukan validasi kembali isian-isian pada langkah 3. Jadi kita bisa cek lagi data-datanya apabila ada yang tidak sesuai, kita bisa klik sebelumnya. Balik lagi ke langkah 3 dan untuk melakukan perbaikan data. Jika sudah sesuai, kita klik berikutnya untuk masuk ke langkah 5. Ke langkah 5 ini adalah kita melakukan pemilihan pejabat approval. Jadi usulan ini nanti kita ingin masukkan ke inbox pejabat approval yang mana. Kita klikkan saja namanya. Kita simpan. Jadi usulan untuk David Ramirez ini nanti akan masuk ke inbox-nya pejabat approval Veronica Haris. Pejabat approval ini tadi disetting di tadi ya Bapak Ibu saat men-setting role approval pindah instansi itu nanti namanya akan muncul ke sini dan nanti otomatis ketika di save akan muncul ke tekan usulnya si approval. Oke, nanti. Untuk data-data yang telah diinput bisa dicek lagi di inbox usul seperti ini. Tadi kita ceknya data Indonesia. Nah, di sini juga digunakan untuk monitoringnya si instansi ya. Jadi si instansi bisa lihat nih progresnya sudah sampai mana di layanan inbox usul ini. Jadi kalau belum diklik ke approval itu masih bisa edit ya, masih bisa edit, masih input berkas. Kalau masih input berkas itu dia masih bisa edit.
Tapi kalau sudah dikirim ke approval, itu udah nggak bisa edit, jadi tinggal disetujui aja oleh approval. Oke, lanjut Mas. Ya, langkah selanjutnya adalah tekan usul untuk melakukan approve usulan. Jadi di sini list-list pegawai yang telah diusulkan, yang tadi berkasnya sudah diusulkan oleh petugas verifikasi. Cara untuk melakukan approval, jadi kita klik di sini. Jadi ini bisa multiple ya Bapak Ibu. Jadi bisa melakukan approval lebih dari satu kali, dari satu usulan. Kita klik di sini. Datanya juga bisa dicek dengan detail data, dan di sini juga ada nih NIP input usul. Jadi siapa yang melakukan inputan, siapa yang melakukan petugas yang melakukan input usulnya, jadi terlihat di sini siapa. Data-datanya juga bisa dicek. Ini adalah yang sesuai berdasarkan proses input usul yang tadi. Kita cek mana saja yang akan dilakukan approval. Kita klik selanjutnya. Kita klik lagi, kita setujui. Kalau untuk proses yang di training ini, Bapak Ibu tidak perlu memasukkan password, tetapi untuk yang production diwajibkan untuk memasukkan password. Password ini adalah password login ke aplikasi SIASN. Nah, berarti dia menghilang. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses validasi di BKN dan atau Kanrek. Proses validasinya ada di halaman mutasi-siasn-training.bkn.go.id. Ini untuk environment training, tetapi untuk kalau yang production, mutasi siasn.bkn.go.id. Saya contohkan dulu untuk yang training. Untuk melakukan proses validasi, berada pada layanan validasi, pada menu validasi usulan. Nah, di sini nanti akan masuk berdasarkan Kanrek yang baik ya, usulannya. Sini akan muncul list-list usulan yang telah masuk. Kita klik validasi. Nah, di sini ada sebelah kiri adalah dokumen pendukung. Bisa kita cek di sini. Dan di sini adalah edit data ada 5 tab berdasarkan usulan yang dilakukan oleh petugas input usul sama saja. Dan di sini juga ada preview dokumen SK-nya. Jadi di sini untuk preview dokumen SK itu sistem sudah menyesuaikan ya. Apabila usulannya itu hasilnya SK akan muncul SK. Apabila hasilnya itu pertek, maka di sini akan muncul pertek. Ini sih. Apabila petugas validator menyetujui, klik setujui, dan apabila ingin dibalikkan atau berkas tidak sesuai, bisa klik tolak usulan. Di sini ada pemilihan alasan pembatalan. Ada BTS, berkas tidak sesuai, dan TMS. Jadi, cara untuk melakukan pembatalan, bisa pertama kita klik dulu alasannya apa, alasan pembatalan, dan kita tambahkan keterangannya. Misalnya, kurang berkas usulan, bisa kita kirim. Kalau kita kirim kembali untuk BTS, berarti nanti petugas input usul bisa melakukan perbaikan data. Tetapi kalau sudah TMS, dia tidak bisa melakukan perbaikan data lagi. Untuk langkah selanjutnya, kita klik setujui. Setujui. Nah, di sini. Pada step 2 ini adalah proses pembuatan SK-nya sebelum dimasukkan ke inbox untuk DDS untuk melakukan proses paraf dan tanda tangan. Untuk proses pembuatan nomor SK ini generate otomatis oleh sistem.
Sini tanggal SK, kita pilih. TMT pindah instansi. Pilih pejabat parafnya dan pejabat tanda tangan. Kita klik buat SK, maka di bawah akan muncul generate-nya. Seperti itu. Jika berkasnya sudah sesuai, data-datanya sudah sesuai, kita kirim usulan ini berarti file SK-nya ini akan masuk ke inbox si pejabat pemarafnya terlebih dahulu, baru masuk ke pejabat untuk ditandatangani. Untuk melakukan proses paraf berada di layanan pindah instansi. Oh, di sini tidak ada ya. Berarti saya ini untuk ke proses paraf. Pindah instansi ada di paraf SK atau paraf pertek. Jadi disesuaikan untuk outputnya itu pertek atau SK. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti ada keterangannya menunggu paraf atau paspres paraf salah. Jadi bisa ketahuan nih di usulan ini apakah ada proses yang salah saat memasukkan paspres atau ada usulan yang belum pernah diparaf sama sekali. Caranya sama, kalau untuk paraf dan tanda tangan ini prosesnya masih satu-satu ya Bapak Ibu, beda untuk proses saat taken usul di instansi. Untuk paraf dan EDD ini satu-satu. Selanjutnya, nah di sini ada nih preview dokumen yang akan diparaf oleh pejabatnya. Di sini juga ada tolak paraf. Jika setujui, maka masukkan paspres. Masukkan paspres ini berdasarkan paspres yang sudah disetting di BSRE. Jika sudah di paspres, sudah di paraf, dan jika prosesnya sudah selesai, maka akan masuk ke tanda tangan SK. Proses selanjutnya adalah tanda tangan. Klik. Prosesnya sama pada saat proses paraf. Di sini ada dokumen yang sudah diparaf. Kita klik setujui. Kita masukkan paspresnya, password BSRE, kita confirm, dan proses untuk di BKN atau kontraknya sudah selesai. Yang baik, ada yang ingin ditambahkan lagi, baik? Mungkin di sisi instansinya, Mas. Oh, balik lagi ke sisi instansinya di inbox-nya. Udah masuk kan itunya? Aku contoh yang production aja. Ya, nggak apa-apa. Kita infoin aja. Ya. Nah, di sisi instansi, kalau sudah approval ya, apa sih statusnya aku lupa. Sudah TTD pertek ya. SK kayaknya. SK kali ini usernya siapa? Mas Daus bisa nggak semua? Oh iya. Caranya sudah TTD SK. Ada Har? Kayaknya agak berat nih, Mbak. Jadi nanti setelah disetujui di sisi instansi itu dia bisa langsung mendownload SK-nya sendiri di menu inbox. Ya, di menu inbox. Coba aku buka punyaku ya. Iya, Mbak.
Instansi. Oh, ini muncul, Mbak. Muncul ya. Yang Nih. nah ya di menu view-nya ini nanti dia kalau SKP-nya sudah ditetapkan itu sudah muncul ya. Jadi teman-teman di apa namanya instansi bisa langsung mendownload SK-nya ya kalau ingin di-download. Kalau misalnya dia tidak mau mendownload ya nggak apa-apa, yang di sini dia sudah ada. Dan nanti Mas coba stop share, aku share screen yang MySAPK-nya. Di sisi MySAPK-nya itu nanti di riwayat pindah instansi ya, kalau dia ada riwayat pindah instansinya seperti ini sama seperti kenaikan pangkat ya, dokumennya juga akan bisa dilihat di sini. Ya, jadi di sisi apa namanya PNS-nya itu juga bisa langsung melihat dokumen SK-nya, tapi SK yang ditetapkan oleh BKN ya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu gambaran ya, bukan gambaran, aplikasi SISN untuk modul layanan pindah instansi. Dan memang untuk sisi instansi itu lebih banyak hanya mengusulkan ya, beda dengan kenaikan pangkat yang harus ada setting SK. Mungkin hanya nanti dengan provinsi ya, dengan provinsi kita akan mungkin rapat koordinasi lagi terkait tadi SK yang ditetapkan di gubernur gitu. Saya mau cek dulu sebenarnya usulan yang ke gubernur itu apakah ada bottleneck atau tidak di usulannya, apakah ada yang belum diselesaikan melalui SHPK atau seperti apa gitu. Mungkin di sini ada dari tim di PK Pusat, Bu Marta. Bu Marta mungkin mau memberikan testimoni ya, testimoni. Karena Bu Marta sudah duluan menggunakan aplikasi SISN ini atau dari DPK lainnya sambil menginformasikan kemungkinan kesalahan data. Ya, kesalahan yang dilakukan saat melakukan input usul SISN-nya. Bu Marta? Kita rapat, Mbak Ika. Oh, Bu Marta rapat ya? Oke. Dan Bapak Tima mungkin? Atau ya Bapak Tima aja mungkin. Silahkan Bapak Tima sebelum nanti kita buka sesi diskusi tanya jawab. Ya, untuk CISN ini, suara saya terdengar nggak Mbak Ika? Terdengar. Open cam dong. Gitu ya. Kalau menurut saya, kalau di pusat memang penggunaan CISN ini lebih cepat ya. Karena kalau misalnya kita membuat SK sendiri butuh beberapa step, misalnya dari SHPK, menarik data, lalu mengedit data, lalu nantinya memasukkan ke DS, menarik DS, mengirim ke instansi, nah itu ada beberapa step. Kalau misalnya dengan CISN ini memang jauh lebih mudah karena memang stepnya itu bisa dibilang di sisi verifikator itu cuma satu step aja. Jadi pemeriksa memberi nomor, langsung kita bisa memilih pemaraf dan juga penanda tangan. Nanti pun SK-nya kita tidak perlu kirim lagi ya Mbak Ika ya. Jadi sudah langsung masuk di sisi instansi gitu. Jadi memang CISN banyak memangkas sih kalau dibandingkan dengan penggunaan SAPK sebelumnya gitu. Oke, makasih Mbak Fatima. Izin Bapak Ibu untuk materi saya sudah saya kirim di chat. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Untuk buku panduan Bapak Ibu nanti bisa mengarahkan instansi ke sini, ke SISN BKN Go ID, ya. Kemudian ke menu helpdesk. Di sini ada buku petunjuk. Jadi biar nggak menu-menuhin handphone kita dengan PDF buku panduan, minta mereka untuk mengunjungi SISN, menu helpdesk. Di sini ada buku panduan, di sini ada buku panduan yang bisa mereka download. Ya, jadi apa namanya, minta mereka untuk mengakses di sini supaya tadi ya handphonenya nggak penuh kiriman PDF gitu ya. Kita mengurangi beban handphone untuk menyimpan PDF buku panduan ya. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab dulu. Silakan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau memberikan saran, silakan raise hand ya. Atau udah ngerti semua nih? Kalau udah ngerti semua kita selesaikan saja.
Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Siang Mbak Ika, izin Pak Selamat Siap. Kantrek 1. Boleh Pak Slamet. Susah nih kalau Pak Slamet yang nanya nih. Enggak Mbak Ika. Ini aja Mbak. Siap. Sehat Mbak Ika. Iya. Jadi gini, Alhamdulillah. apa namanya, terkait dengan tadi, kalau enggak salah kan ada palang-palang atau stop-stopper otomatisnya, misalnya yang masa kerja kurang dari 10 tahun bagi yang 2019, 2020, dan sebagainya kan tadi. Iya Pak. Halo? Iya Pak, siapa? Nah, itu kalau misalnya ada di beberapa kementerian, itu ada peraturan yang sifatnya khusus, misalnya seperti yang IPDN, itu kan 2 tahun diizinkan. Kemudian kalau tidak salah yang di Kemenpora, Pak, yang formasi atlet dan sebagainya itu kan setelah diangkat PNS bisa kembali ke daerah asal. Nah itu kalau seperti itu nanti polanya bagaimana, Mbak? Terima kasih. Oke, siap Pak. Izin nanti mungkin Mbak Fatimah yang tadi disampaikan Pak Slamet dicatat lalu diinfo ke Budir PK ya Pak, ya Mbak Fatimah ya. Jadi nanti kita kalau memang misalnya seperti IPDN, kemudian tadi Kemenpora, kami nggak tahu Pak informasinya. Jadi kalau memang ada kekhususan misalnya, khusus yang pindah dari Kemenpora itu boleh gitu ya, itu berarti nanti akan validasinya kami sesuaikan. Nah, jadi tadi validasi-validasi yang kami buat itu sebenarnya hasil koordinasi kami dengan teman-teman di PK ya Pak. Nanti terkait tadi Mbak Fatimah nanti dikonfirmasi lagi ya. Yang IPDN berarti nanti kan validasinya by checklist saja, tapi untuk usulannya berarti yang pindah dari Kemendagri, berarti asalnya gitu ya, asal Kemendagri itu bisa setelah lebih dari 2 tahun, kita hanya mengecek itunya, dan Kemenpora. Nanti Mbak Fatimah minta tolong confirm ke Bu Sriwit, ya nanti aku minta probusnya yang validasinya itu. Makasih Pak, selamat masukannya, karena kita belum dapat info yang tadi terkait Kemenpora tadi. Iya, kasih Mbak. Siap Pak, mungkin ada lagi teman-teman. Ini semua kantrek udah ada berarti ya. Karena saya nanti mau report ke Pak Deputi kalau untuk yang kantrek kita sudah deliver. Nah, untuk nanti teman-teman mencoba mengusulkan, nanti kita bisa, nanti juga ada bintek lagi sih Bapak Ibu, tapi mungkin yang barengan dengan provinsi ya, karena untuk yang kantrek kami anggap kalau pindah instansi ini sebenarnya tidak terlalu sulit dibandingkan dengan kenaikan pangkat ya, lebih complicated kenaikan pangkat dan pensiun nanti gitu ya. Tapi kami minta tolong teman-teman di sini nanti sudah mulai bisa membuat jadwal delivery aplikasi ini gitu ya. Nanti kalau aplikasi pindah instansinya sudah mulai saya blocking, saya akan info juga di grup perkapan nanti dia tidak bisa usul di SAPK-nya. Ya biasanya soalnya walaupun sudah ada SISN, kalau SAPK-nya masih dibuka, mereka masih larinya ke sana gitu ya. Jadi nanti kita akan mulai sepakati saja mau mulai kapan nanti di kuncinya. Saya menunggu arahan Bu Sriwit dulu gitu ya. Kalau kemarin sih Desember ya Mbak Fatimah ya, 1 Desember. Jadi sekarang menyelesaikan yang sudah masuk gitu. Jadi kita mengunci dulu dari pintunya nih. Kalau misal dari mungkin seminggu sebelum November udah ditutup, masuk dari sana teman-teman punya PR yang menyelesaikan yang udah masuk nih di SAPK-nya. Tapi nanti semua usulan barunya lewat SISN. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah paham semua ya? Ini Ibu MC aku kemana nih Ibu MC aku? Mohon izin Mbak Ika. Siap. Saya yang ambil alih dari Mbak Aya. Mana dong? Buka kameranya dong. Iya Mbak. Oh. Ya. Oh gitu. Saya ambil alih ya. Soalnya Mbak Aya lagi rapat gitu. Oh, Mbak Ayanya rapat ya? Oh iya baiklah. Oke, berarti Afi ya. Oke, saya menjawab pertanyaan yang di chat dulu ya. Ini Inkakanrek 1. Iya, untuk yang diimutasi sama Mas, imutasi ini masih di pusat. Nanti kalau integrasinya biasa dengan Mas Wawan ya. Nanti kita akan pindahkan, mudah-mudahan yang sekarang udah nggak ada nyangkut-nyangkut lagi. Karena
Kalau kemarin itu kan memang sering salah usul ya, sering salah usul jadinya nggak masuk ke servisnya Kemendagri. Tapi kan kalau yang sekarang nih, mudah-mudahan mereka tidak salah karena kita udah nulisnya. Atau mungkin nanti Mas Hari di usulannya kasih buka kurung gitu Mas, integrasi dengan instansi atau apa supaya mereka nggak salah usul ya. Kita kasih note. Kalau dulu karena sering salah usul Pak. Kalau yang di Kemendagri itu kalau nggak masuk karena salah usulnya biasanya. Oke Mbak. Oke, siap. Terima kasih masukannya. Ada lagi mungkin? Ya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada mungkin ditutup saja Mbak Vina ya. Bener nih, nggak ada yang nanya lagi ya. Ada Bu Erlin. Oke, Bu Erlin. Apakah di aplikasi baru ini untuk nama jabatan baru dan lama sama di perteknya seperti yang di pertek SAPK? Jadi ya di SISN ini untuk nama jabatan lama masih kita buka Bu. Sebenarnya seharusnya nantinya akan kita tutup jabatan lama dan jabatan barunya. Tadi kalau Ibu lihat itu kita bisa memilih ya jabatan barunya apa, jabatan lamanya apa. Jadi mekanisme inputnya sebenarnya masih mirip dengan SAPK, hanya ada beberapa yang sudah kita kunci gitu ya. Tapi hampir sama sebenarnya Bu Erlin. Oke, Pak Ade, Jemaika buat delivery ke instansi daerah, apakah bisa minta akses versi training? Nah, ya. Tadi versi trainingnya nanti gini kita pisahkan. Jadi makanya tadi saya sampaikan Bapak Ibu harus punya tim delivery teknologi itu yang nanti punya akses training ya. Jadi kan nggak semuanya Pak bisa menjelaskan ke training. Tapi kalau emang mau semuanya karena misalnya personilnya sedikit gitu ya monggo aja nanti bersurat ke tim PDPIK. Saya udah informasikan kemarin ke Mas Andi dan tim ya di PDPIK. Mereka sudah siap untuk membantu menambahkan user passwordnya ya. Nanti mungkin mekanismenya akan diinformasikan setelah training ini ya, nanti kita akan kasih. Tapi untuk sisi BKN, nah untuk sisi daerahnya memang kalau kayak kami nih pinjem punya Kota Tangerang karena kami ada teman-teman Kota Tangerang, Mas boleh pinjem akses trainingnya enggak gitu, karena memang harus dari sisi instansinya. Atau misalnya nanti Kanrek 3 pendampingan di Cirebon gitu ya. Nah, minta saja admin sana menambahkan usernya dia sebagai di training gitu ya, sebagai pengusul pindah instansi. Jadi sekalian mereka melakukan inputnya juga gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa nih nambahin karena kan kita nggak punya kayak SAPK dulu ya Pak ya untuk user passwordnya gitu. Pak Rizky Kanrek 4 untuk pindah satu antar kabupaten kota dalam satu provinsi, apakah instansi tujuan yang mengusulkan atau provinsi karena terkait dengan instansi tujuan tetap yang mengusul, tetap instansi tujuan, hanya nanti SK-nya yang menetapkan provinsi. Ya, jadi memang secara perban 5-nya seperti itu ya Pak. Jadi bukan instansi, bukan provinsi yang mengusulkan. Nah, surat instansi asal dan instansi tujuan itu nanti Mbak Fatima nanti dibikinin panduannya kali ya. Biar sama nih semuanya selaras sama yang di pusat, bagaimana sih bentuk surat instansi asal dan instansi tujuan gitu ya, termasuk tadi penginputan nomornya seperti apa. Nanti dibuatin panduannya ya Fatima ya. Berarti contoh suratnya atau contoh CISN Mbak? Contoh suratnya plus cara pengisian di SISN-nya yang bagian nomor suratnya aja. Ya. Contoh surat yang paling memang sesuai gitu untuk instansi bentuk suratnya seperti apa. Oh, untuk ini nanti ada SE Deputi Pak Henry ya. Jadi nanti pemberitahuannya nanti ada SE Deputi Mutasi ya terkait tanggalnya seperti apa, makanya kami memberitahu aplikasi ini lebih dulu supaya Bapak Ibu bisa melakukan BIMTEK dulu nih sebelum SE itu keluar. Kalau rencana kami 1 Desember sih, kalau rencana kami. Sebenarnya kalau arahan Pak Menteri 1 Januari, tapi kalau 1 Januari kita baru make, nanti
percepatan layanannya nggak dapet karena tadi terlalu mepet, karena 1 Januari itu pasti kita sudah langsung dimonitor terus gitu. Tapi kalau kita sudah mulai dari 1 Desember gitu ya untuk layanan pindah instansinya, kita bisa punya waktu 1 bulan itu, walaupun nggak sampai 1 bulan, mungkin sekitar hanya 15-20 hari untuk melihat progresnya gitu. Karena terutama untuk yang daerah ya. Untuk pindah instansi jika ada kesalahan jabatan misalnya penyelia dan sudah menjadi mudah saat sebelum pindah instansi, tapi saat terbit SK masih final, apakah masih bisa diperbaiki praktek atau SK mutasinya? Perbaikan ada, kalau saya tidak salah ada ya Mas, pengajuan perbaikan ada ya Mas Hari ya? Nah ini yang harus kita tekankan ke teman-teman instansi ya, mungkin kan saat ini juga kan karena gini, ketika pindah instansi ini bedanya dengan KP dan pensiun adalah yang kita alihkan itu bukan, atau yang kita pindahkan itu bukan data pegawai kita. Jadi kita nggak tahu nih apakah instansi yang sebelumnya itu rajin update data atau enggak. Makanya di sisi pindah instansi itu masih bisa melakukan perubahan jabatan gitu ya. Kemudian kalau nggak salah ada menunya untuk perbaikan SK atau pertimbangan teknis ya. Kemudian untuk berkas mutasi pindah yang masuk di Kanrek lewat SAPK dengan status BTL dan MS sampai akhir November, sementara akhir November sudah ditutup. Yang ditutup usulannya Pak. Jadi gini, yang ditutup itu adalah pintu masuknya. Jadi instansinya yang kita kunci. Kalau Bapak Ibu kita minta sebelum Desember, makanya kalau kita bisa maju misalnya di pertengahan November ini sudah di deliver nih sama teman-teman ke daerah, ke instansi misalnya di deliver, kalau usulan pindah instansi nanti pindah lewat SISN ya gitu. Jadi saya bisa tutup nih, atau mungkin nanti saya tanya Bu Sriwit, boleh nggak Bu nih per November tanggal berapa saya tutup di pintu masuknya dulu. Ya, yang ditutup di sisi instansinya dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka nggak bisa ngusulnya semua lewat SISN. Yang sudah masuk Bapak Ibu selesaikan dulu. Ya. Jadi saya juga enggak tutup SAPK sekaligus, enggak. Yang pertama kali kita tutup adalah sisi pintu masuknya, si usulannya dulu. Ya. Usulannya jangan sampai ada yang masuk lewat SAPK dulu nih. Kalau SAPK sudah tutup, mau nggak mau mereka ngusul lewat SISN. Nah, PR yang sudah masuk, ya nanti saya minta tolong teman-teman PDP untuk mengeluarkan listing yang sudah masuk tapi belum diselesaikan. Ya, seperti tadi pagi, kenaikan pangkat dan pensiun, yang pindah instansi enggak. Mbak Fatima nanti minta teman-teman PDPIK ya, per Kanrek berapa ya. Seperti yang tadi pagi Bu Sriwit, kenaikan pangkat ya, yang mutasi minta tolong dicek juga pindah instansinya. Itu Bapak Ibu selesaikan sampai akhir Desember. Ya, sampai akhir Desember diselesaikan. Kalau nanti Januari ini semua di-off, karena Januari itu bukan kita baru pilot yang penting, bukan Bapak Ibu, tapi murni berubah semua layanan SAPK-nya sudah mulai di-off, makanya nanti mungkin akan ada BIMTEK peremajian data juga gitu ya. Semua yang ada SAPK, HR dan adminnya akan mulai di-drop. Ya, jadi nggak langsung kalau tadi pertanyaannya lalu menyelesaikannya gimana? Menyelesaikannya sampai Desember ini tetap menggunakan SAPK gitu ya. Tapi kita akan kunci nih. Nah, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu bisa mulai nih menyusun mendeliver ini ke instansi daerah untuk menyampaikan ke mereka usulan pindah instansinya lewat SISN ya, kecuali yang sudah masuk diselesaikan gitu ya, karena yang kami khawatirkan juga kalau SAPK ini masih berjalan baik di BKN maupun itu, nanti kami yang kena tegur dianggapnya tidak serius gitu ya, karena walaupun ini memang sangat mendadak permintaannya gitu ya, karena secara perencanaan kami tidak seperti ini gitu, tapi karena mendadak permintaannya dari Menteri. Jadi kita harus cari best practice-nya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin mulai nih memetakan ya pindah instansi mana yang masih mengganjal tadi, masih berkasnya kurang atau mungkin yang masih ada apapun gitu ya. Segera diselesaikan misalnya sampai batas 15 Desember. Tapi untuk aplikasi mungkin kalau yang pusat
sepertinya minggu-minggu ini saya kunci ya Mbak Fatima ya. Kalau yang pusat udah nggak ada lagi dari SAPK. Nggak ada lagi ya, instansi pusat tuh dari SAPK nggak ada lagi. Jadi Mbak Fatima sudah bersih-bersih pekerjaan di SAPK dan semuanya akan masuk dari SSN. Nah, untuk yang instansi daerah, mungkin saya akan minta arahan ke Bu Sriwit dulu, ya, Bu Sriwit dulu. Tapi kalau sepertinya sebelum November ini kami akan mulai kunci nih pintu depannya. Ya, jadi kan kalau udah nggak ada yang masuk, Bapak Ibu kan tinggal mengerjakan PR-nya nih, gitu ya. Nanti ketika mereka nggak bisa usul kan pasti mereka nanya, ini saya ngusulnya lewat mana? Lewat SCSN Pak, gitu. Jadi nanti tinggal dikasih buku panduannya, dibimbing untuk bagaimana cara pengusulannya. Mungkin itu Bapak Ibu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nanti teman-teman dari bidang Inka kami juga mohon bantuannya ya. Tadi ya seperti saya sampaikan kita ada tim dedicated karena nggak mungkin Bapak Ibu kami mungkin hanya akan mensosialisasikan ke instansi daerah sekaligus gitu ya. Tapi untuk per kanrek atau misalnya ada permintaan BIMTEK SCSN, harapan kami Bapak Ibu bisa mendeliver teknologi itu sama seperti saat kami mendeliver teknologi itu. Jadi knowledge kita harus sama-sama. Ya kalau misalnya ada yang ditanyakan misalnya atau apapun itu silahkan tanya ke kami gitu. Jadi kami bisa fokus perbaikan bugs dan error gitu. Karena kadang seperti ini nih, ini apa namanya memakan waktu gitu ya. Apalagi kan kalau kita BIMTEK pasti siang ya, pagi siang gitu. Jadi akhirnya kami bekerjanya masih harus tambah waktu untuk memperbaiki tadi kalau ada misalnya masukan bugs error. Untuk template pertek dan SK pindah instansi sepertinya akan sama ya, seperti dulu. Saya nggak tahu apakah di kantor regional itu beda-beda atau sama. Kalau harapan kami sama ya, jadi kita di bawah satu bendera BKN yang sama untuk SK-nya. Nanti Mbak Fatima juga nih koordinasikan sama Bu Marta ya, supaya bentuk SK yang dikeluarkan. Kalau pertimbangan teknis pasti sama, tapi kalau SK biasanya yang agak sedikit berbeda, tapi nanti harapan kami semua sama, karena untuk pensiun juga nanti seluruh bentuk SK-nya akan kita samakan. Tuh, jadi untuk termasuk yang gubernur, yang ke gubernur, makanya nanti kita akan ada BIMTEK dengan provinsi, ya, itu untuk menyamakan bentuknya. Dan itu nanti saya akan minta dasar hukumnya dari teman-teman Direktorat PK, ya, karena pemilik proses bisnisnya ada di sana. Oke, 2 menit lagi menuju kan guys sudah direkam ya untuk layanan untuk semua layanan kita tatap muka. Nah, kalau saya sih tatap muka, kami karantina soalnya Bu. Kami sebenarnya sedang tidak boleh kemana-mana ya. Tatap muka mungkin nanti Mbak Fatima bilang Budir pensiun Budir ya, karena kebetulan kami untuk tim pengembang ya itu tidak boleh kemana-mana. Tapi kalau Bapak Ibu mau ke Jakarta, monggo kita apa namanya BIMTEK gitu. Kalau fisik arahan Bu Direktur itu kami mesti standby gitu ya. Jadi mungkin teman-teman PK mungkin bisa nanti membantu delivery ya, atau kami coba nanti siapa tim dari kami kalau memang mau fisik atau mau ke Jakarta, teman-teman monggo silahkan gitu ya. Karena agak kami sampai ini semua terdeliver gitu masih nggak boleh kemana-mana gitu jadinya ya. Tapi nanti silahkan dikoordinasikan saja dengan ya, harapannya juga nggak mendadak, makanya saya mau deliver ke teman-teman kanrek dulu ya, baru ke instansi gitu. Instansinya sebenarnya nanti bisa nanti, karena saya inginnya teman-teman kantor regional ini yang menjadi perpanjangan tangan dari kami. Oke, ada lagi? Absen udah diisi ya, nanti saya buat laporan nih ke Pak Deputi. Kanrek mana yang hadir, kanrek mana yang nggak hadir ya. Karena kami per hari ditanyain progresnya, jadi tolong yang coba di replay lagi Mas itunya, absennya, takutnya ada yang belum absen. Untuk usul mutasi
Untuk usul mutatif ini biasanya permasalahan dihadapi instansi pada saat input. Soalnya berdasarkan piloting KP kemarin banyak masalah yang baru ketahuan setelah running. Iya. Kalau KP itu kan validasinya banyak ya Mbak Tria ya, Mbak Tria. Tapi kalau mutasi ini tadi kami sudah blocking di depan gitu ya. Relatively ya Fatima ya. Input untuk usul PI itu beda sama KP ya. Karena kalau KP itu dia memang validasinya kan banyak, terus datanya nggak update. Nah, kalau di kita pindah instansi itu kita masih bisa diupdate jabatannya. Karena tadi yang kita usulin itu bukan pegawai kita gitu ya. Jadi nanti dia akan mengupdate data profilnya untuk tadi jabatan yang diusulkan. Jadi kalau KP itu memang agak beda. Kalau Fatimah nanti mungkin bisa info ya, kalau di kita sisi pengusulan nggak terlalu ini ya, info dari teman-teman di instansi pusat sih Mbak Tria. Nanti makanya bisa dicoba aja ya. Oke, ada lagi? Ini teman-teman yang kontrak 14, kontrak 9 udah jam 5 soalnya. Mungkin itu Mbak Ika, kalau misalnya PPK-nya atau pejabat pembina kepegawaiannya non PNS. Kalau kemarin kan agak sulitnya kan ada beberapa instansi yang pusat agak lama pengusulan karena menunggu memasukkan kalau non PNS itu yang pimpinannya non PNS. Iya. Ini mungkin nanti di daerah ya ada yang non PNS nggak ya? Kalau kita kemarin kan non PNS yang kayak BNN ya. Mungkin nanti sambil di mapping ya, ada nggak ya instansi daerah yang PPK-nya non ASN? Non ASN ya. Kayaknya nggak ada ya. Ada sih ya, tapi maksudnya nge-proof ya, yang kan gini, karena yang kalau Mbak di pusat itu yang meng-approve itu ada beberapa yang non ASN, jadi nanti kita harus buatkan akunnya. Tapi kalau di daerah sepertinya yang meng-approve itu ASN ya, tapi nanti Bapak Ibu sambil bisa mapping ya di instansinya masing-masing, apakah ada kemungkinan yang melakukan approve, karena kebetulan kalau pindah instansi ini kan nggak ada yang cetak SK kecuali tadi provinsi ya. Nanti yang provinsi mungkin yang kita perlu detailkan lagi untuk SK provinsinya, apakah mereka yang menandatangani itu biasanya siapa? Apakah Pak Gubernur? Kalau Gubernur berarti kita harus membuatkan mekanisme untuk Pak Gubernur itu bisa menandatangani digital SK Gubernur. Mungkin nanti itu kita bahas saat bareng dengan provinsi ya. Kami siapkan proses bisnisnya dulu. Oke, ada lagi mungkin? Kalau sudah tidak ada lagi, saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Vina. Baik, terima kasih Mbak Ika. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan BIMTEK kita pada siang hari ini. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Vina. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih. Sama-sama.